Seberapa lemah masyarakat Indonesia untuk berbahasa Inggris? So, kemarin itu ada survei ngasih tahu bahwa Indonesia itu adalah peringkat 44 dari 44 negara. Edukasinya tuh paling rendah. So, dari sana gue cek ada data-data menarik apa lagi tentang Indonesia. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris orang Indonesia 80 dari 112 negara, guys. Wow. Terus kita tahu semua pengetahuan per hari ini saat video ini dibuat masih datang dari dunia barat kan. Dan dunia barat mayoritas ngomong bahasa Inggris. Dan kalau gue lihat budaya Indonesia, kalau orang coba belajar bahasa Inggris dan ngomong bahasa Inggris ke sekitarnya, terkesan sesuatu yang negatif. Yang orang-orang bilang sok jaksel. Menurut kalian penting gak sih berbahasa Inggris ini? Atau menurut kalian bahwa justru kita harus budayakan bahasa Indonesia ini untuk jadi bahasa global? Komen. Disclaimer dulu, video ini aku buat bukan untuk menjelekan suatu negara, apalagi itu negara aku sendiri, negara Indonesia. Tapi di sini aku pengen seluruh masyarakat Indonesia itu lebih memiliki keinginan untuk berbicara bahasa Inggris. Di dunia ini ada yang namanya EPI, English Proficiency Index. Jadi itu indeks untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris suatu masyarakat di suatu negara. Di tahun 2023, negara Indonesia itu berada di peringkat ke-79 dari 113 negara dengan kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Jadi di IPI ini ada 5 kategori, guys. Ada kemampuan sangat tinggi, kemampuan menengah, kemampuan rendah, dan kemampuan sangat rendah. Lalu bagaimana dengan negara tetangga Malaysia? Negara yang paling dekat dengan kita. Luar biasa banget. Negara Malaysia per tahun 2023 mereka tuh berada di peringkat kemampuan tinggi, yaitu posisinya ke-25 dari 113 negara di dunia dengan kemampuan bahasa Inggris yang tinggi. Jadi masyarakat di sana sudah mampu berbahasa Inggris dengan baik. Ya gak heran, karena di sana gak ada yang namanya diskriminasi ketika orang ngomong bahasa Inggris. Gak ada cemoohan yang bilang sok keren ketika kita berbicara bahasa Inggris. Di Malaysia ngomong bahasa Inggris sudah hal yang biasa. Lalu kenapa di kita susah banget bahasa Inggrisnya tuh berkembang? Karena ya tadi, di kita tuh kita ngomong Inggris dikit aja langsung kayak ngapain sih lo so jaksel banget? Ngapain sih lo sok keren banget? Habis makan roti ya ngomongnya bahasa Inggris. Itu salah satu penyebab kenapa bahasa Inggris di kita tuh sangat sulit banget untuk berkembang. Bahasa Inggris itu adalah bahasa kiblat kalau ibaratnya ya. Jadi mau gak mau kita tuh harus belajar. Itu penghubung seluruh negara, seluruh dunia. Jadi kalau kita gak ada keinginan untuk berbicara bahasa Inggris, itu kita yakin bakal ketinggalan banget. Kita gak bakal bisa bersaing. Anyway, di video kali ini aku bakal reaction cerita dari seorang keluarga yang tinggal di Malaysia. Jadi di situ ada pasangan suami istri kawin silang gitu antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian mereka tuh tinggal di Malaysia. Menceritakan tentang perbedaan budaya berbahasa Inggris di kedua negara, Indonesia dan juga Malaysia. Tanpa berlama-lama, langsung kita lihat videonya sekarang. Semua yang diceritakan di sini berdasarkan pengalaman di keluarga kami. Tentu akan berbeda keadaan dengan pengalaman di keluarga lain. Kawin campur Indonesia, Malaysia. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman beliau pribadi gitu. My pengalaman gitu, experience di Malaysia. First time datang ke Malaysia saya waktu cari kerja, ternyata saya merasa bahasa Inggris sangat penting diperlukan. Walaupun memang bahasa kebangsaan Melayu, tapi saya realitinya melihat dan merasakan sendiri ketika saya mau masuk salah satu hospital terbesar di Malaysia yang terbesar, yang swasta. Petugas medis kayaknya. Itu KPJ. Saya ditolak waktu itu karena saya tidak fasih lah bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Of course karena saya awal datang di Indonesia itu tidak biasa bahasa Inggris. Di sana tak belajar bahasa Inggris. Even kalau you tanya student yang belajar medical di Indonesia, tidak biasa. Buku berbahasa Indonesia. Medical pharmacy. Bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyaknya. Aku mahasiswa walaupun kesehatan ada literatur kebetulan. dalam bahasa Inggris, tapi tetap seharian tuh lebih ke bahasa Indonesia. Betul. Jadi saya waktu itu merasa oh my god, saya kehilangan peluang yang begitu besar. Betul. Karena saya tidak pandai bahasa Inggris, and I feel like of course lah sebagai manusia akan menjadi penting ini bahasa Inggris. And kedua, ketika saya sudah bekerja dan saya akhirnya menerima pekerjaan yang bisa dibilang level rendah apabila dibandingkan dengan experience saya waktu di Indonesia. Dulu saya sudah di level CEO. Ketika di Indonesia sebelum menikah, jadi pangkatnya dia udah tinggi ya. Ketika di Malaysia setelah menikah,
dan saya susah mau exam untuk license farmasis juga karena farmasi dia. license farmasis di Kementerian Kesehatan Malaysia itu dalam bahasa Inggris guys, full bahasa Inggris. Rujukan untuk pemeriksaan diambil dari website tersebut. Bahasa Inggris semua. Jadi dia mengalami kesulitan yang luar Mungkin biasa Malaysia banget. juga tidak tahu semuanya ya tentang ini gitu. Jadi dari sana, of course saya menjadi punya kesimpulan, oke, bahasa Inggris sangat penting ternyata Betul. ya di Malaysia gitu. So sebab tu dalam family I, Bahasa Inggris kita banyak penting. gunakan bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris kan di Indonesia juga formulanya sama, satu dunia sama gitu, dan memang saya Sama. belajar. Hanya betul. saya tidak fasih karena di Indonesia tidak terbiasa seperti exam license farmasis di Indonesia dalam bahasa Penggunaan- Indonesia gitu. penggunaannya tak di macam di university mostly bahasa Indonesia. Iya. Betul. Ini semuanya kita memang berbahasa Indonesia guys rata-rata untuk ujian lain sebagainya. Kecuali memang Bahkan, pelajaran bahasa Inggris sejujurnya kita orang baru Cina ujiannya bahasa di Inggris. Indonesia tidak tahu bahasa Cina pun karena memang mostly ke bahasa Indonesia guys. Nah kalau di Malaysia kan lain, bahkan dunia yang lebih ke profesional seperti bidang farmasi, arsitek, itu arsitek ya kalau di sini itu mostly meeting pun banyak ya dalam bahasa Inggris. Mami waktu itu pernah dengar meeting papi dalam bahasa Inggris, ketemu klien waktu itu. Dan saya pun ternyata di dunia farmasi, exam license farmasi di KKM dalam bahasa Inggris. Bahkan ketika saya mau melamar ke hospital yang bagus gitu di Malaysia, karena waktu itu saya merasa oke, saya ada experience sebagai CEO dan sudah di level set up retail company farmasi. I mean, bolehlah saya ke hospital yang bagus gitu di Malaysia. Ternyata walaupun ilmu saya Tinggi. sudah thumbs up gitu, orang KPJ pun sampai call saya gitu karena melihat experience saya sudah di level CEO emang bagus. Jadi mereka tertarik lah untuk maybe jadi saling tukar pikiran kan tentang ilmu setup farmasi gitu, seperti itu. Tapi karena saya tidak fasih bahasa Inggris dan of course tidak fasih bahasa Melayu karena saya first time sangat datang ke Malaysia, saya ditolak guys. Kesempatan itu saya hilang gitu. And I feel like oke, di Malaysia lain ternyata konsep bahasa atau penggunaan bahasa itu. Jadi ada tempat-tempat tertentu memang memerlukan bahasa Inggris. Jadi banyak yang komen juga, kenapa Raisa tidak diajar bahasa Melayu, bahasa atau bahasa Indonesia. Ada juga yang komen. Sebetulnya bukan tidak mau diajar guys, karena begini ceritanya. Waktu memutuskan bahasa Inggris kakak, saya ada experience tadi kan bercerita bahwa begini-begini saya sampai kehilangan peluang. Of course saya merasa bahasa Inggris penting. Saya melihat situation suami juga kalau meeting nih bahasa Inggris. And kedua, yaitu sebagai bahasa perantara untuk Sekarang menempelkan. akan belajar semua bahasa, tapi bayar budak-budak ni dia tak boleh nak, dia tak boleh nak paksa dia orang serap semua. Serap semua. Kita awal kita akan cakap bahasa yang kita dengar siaran di rumah. Bahasa bila ibu. ke sekolah baru kita belajar bahasa kedua, itu bahasa Inggeris. Lepas tu nanti bila ke sekolah menengah ada pula yang belajar bahasa Arab, ada yang tambah lagi bahasa Cina. Dalam Mesti pergaulan. dia orang tambah pula lagi belajar bahasa. Kalau kat UiTM kan kita kena pilih bahasa tambahan ada kan. Ada yang belajar bahasa Perancis, ada yang belajar bahasa Jepun. Tapi kan itu kan berperingkat. Sebab apa? Sebab perkembangan minda tu, perkembangan otak tu dia meningkatlah sepanjang usia kan. So Ada perubahan. oleh sebab tu kata I decide memang first anak I kena bahasa Inggeris. Sebab ada perbezaan bahasa antara bahasa sini dengan bahasa Indonesia. Salahnya banyak sangat dalam So, apapun. kalau you bayangkanlah kalau I dengan my wife bercakap dah ada salah faham. So you nak cakap ke anak you, I cakap bahasa Melayu, Mami cakap bahasa Indonesia. Aku pening pula tu. Iya, begitulah ya guys. Kira-kira cuplikan dari ini nggak full sebetulnya aku reaction. Tapi kalian bisa tonton langsung. Aku nggak full reactionnya karena kalian harus nonton langsung ke channelnya, nanti linknya aku taruh deskripsi. Kalian dengar tadi beliau si wanita ini bahkan sampai ditolak di salah satu rumah sakit Malaysia. Karena apa? Bukan karena gak punya pengalaman. CEO loh dia di Indonesia, tingkatannya tuh udah tinggi banget. Kenapa di Malaysia ditolak? Karena nggak bisa bahasa Inggris.
Sepenting itu. Jadi aku di sini bukan mengajarkan kalian untuk lupa bahasa ibu kalian, yaitu bahasa Indonesia. Nggak boleh. Aku aja selama konten gak pernah aku ngomong bahasa Melayu, jarang-jarang banget. Aku tetap pakai bahasa Indonesia. Tapi aku ngerti kok bahasa Melayu ketika orang Melayu seperti si laki-laki ini ngomong, aku paham. Meskipun terkadang aku gak bisa mengucapkan, tapi setidaknya aku paham. Tapi di sini, seperti tadi yang laki-laki ini bilang, kita tuh di rumah belajar bahasa ibu. Apa yang sehari-hari kita bicarakan. Bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Tapi kalau di luar, di sekolah, kita belajar bahasa lain. Bahasa Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu tuh bakal sangat penting banget, guys. Nambah ilmu tuh gak berat kok. Gak bakal berat dibawa. Beda sama dengan kita bawa barang. Intinya, jangan pernah takut salah berbicara bahasa Inggris. Ngomong aja. Gak apa-apa dicemoohin. Dia tuh gak bisa ngecemoohin kita. Dia gak bisa bahasa Inggris, makanya dia mengolok-olok kita, guys. Gak apa-apa. Tetap coba, tetap latihan aja. Karena tadi kalian bisa saksikan sendiri sebegitu penting. Ini negara Malaysia yang ini tuh negara orang-orang Melayu gitu. Kebanyakan orang Melayu tuh bahasanya ya bahasa Melayu. Tapi mereka mewajibkan bahasa Inggris di pekerjaan mereka. Karena mereka udah sadar, persaingan saat ini tuh udah semakin ketat. Kalau kalian nggak bisa berbahasa, itu semuanya bakal ketinggalan. Bahasa adalah salah satu penghubung paling penting dalam semua hal menurut aku. Kita mau kemanapun, kita mau ke negara manapun, kalau kita mampu berbahasa Inggris, kalian gak bakal tersesat. Yakin aku. So, aku harap video ini bisa menjadi pelajaran buat aku pribadi khususnya, dan umumnya buat kalian. Buat kita sama-sama belajar. Aku gak ada maksud untuk menggurui kalian, karena aku tadi udah mengakui bahwa bahasa Inggris aku sangat jelek banget. Tapi aku mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar lebih tentang bahasa Inggris. Semoga kita bisa semakin sadar, semoga kita bisa semakin punya keinginan yang kuat untuk belajar bahasa lain. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Sorry banget kalau ada salah kata, ada salah pengucapan dan lain sebagainya. Saya Adam Fiarwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.